Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, saya Alifi Aisyah, Saya Nur Rahma, saya Harnia, saya Nur Sarari, saya Aisyah Tulasya Putri. kami akan mempraktekkan video pemeriksaan spesifik pada kasus TOS atau Thoracic Outlet Syndrome. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari TOS. Jadi, TOS ini atau Thoracic Outlet Syndrome merupakan kondisi terjadinya penekanan atau kompresi pada saraf ataupun pembuluh darah di area outlet toraks. Nah, gejalanya itu bisa kesemutan ataupun mati rasa, terus juga pada area jari tangan dan juga bisa juga nyeri pada bahu ataupun leher. Baik, selanjutnya kita masuk ke patofisiologi TOS atau Thoracic Outlet Syndrome. Nah, di mana TOS ini biasa disebut juga dengan TOCS atau Thoracic Outlet Compression Syndrome, yang dimana dapat diakibatkan oleh 3 jenis penyebab, yaitu plexus brachialis atau TOCS neurogenik, kemudian ada arteri atau TOCS arteri, dan vena atau TOCS vena. Nah, ketiga jenis tersebut ini merupakan subjek yang rentan terjadi kompresi. Penyebab terjadinya kompresi pada TOCS ini karena adanya celah yang sempit dari pangkal leher menuju aksila dan lengan bagian atas atau proksimal. Selain itu juga dapat diakibatkan oleh rusaknya jaringan atau iritasi struktur neurovaskular pada akar leher atau daerah toraks di bagian atas yang dikelilingi oleh otot scalenus anterior dan scalenus medialis antara klavikula dengan costa pertama atau di atas pectoralis minor muscle. Penekanan pada daerah yang terserang TOCS ini dapat mengakibatkan kekurangan saraf utama atau menyangkut pada plexus brachialis, arteri, dan vena subclavia. Ditemukan suatu kelemahan pada otot trapesius akibat cedera saraf pada tulang belakang yang mempunyai suatu implikasi langsung terhadap penyebab TOCS, sehingga menyebabkan bahu itu terasa berat serta diikuti dengan kompresi yang sekunder, bundelan neurovaskular yang secara khusus dapat diperburuk dengan adanya elevasi pada lengan atau abduksi. Baik, jadi pemeriksaan yang pertama untuk TOS itu ada RUS test. Jadi RUS test ini itu bertujuan untuk menilai ada atau tidaknya TOS ini. Jadi pertama-tama itu pasien duduk dengan kepala netral. Nah, setelah itu secara aktif itu tangannya itu diabduksikan. Itu sebesar 90 derajat. Setelah itu serta fleksi elbow juga, dan instruksikan pasien untuk fleksi dan ekstensikan jari-jari selama 3 menit. Nah, sementara pasien yang melakukan tes ini, itu fisioterapi itu akan mengamati adanya penurunan atau penurunan ekstremitas. Itu dilihat nih ada kelelahan atau gangguan pada arterinya. Selain itu juga diperiksa warna ekstremitasnya, dibandingkan antara kedua ini telapak tangannya kiri dan kanan, dipantau ada atau tidaknya timbulnya gejala dari TOS ini. Nah, interpretasinya ini, tes ini positif apabila pasien tidak mampu mempertahankan elevasi selama 3 menit atau adanya timbulnya gejala pada lengan atau tangan pasien. Selanjutnya ada Action test, di mana tujuannya itu untuk mendeteksi adanya kompresi pada subclavia dalam TOCS. Nah, untuk prosedur tesnya sendiri itu pasien duduk dengan fisioterapi itu mencari denyut nadi pada radial pasien. Nah, instruksikan pasien untuk ekstensikan lengannya, terus suruh pasien untuk melihat ke arah tangannya. Terus setelah itu suruh pasien untuk menarik nafas, lalu menahannya. Nah, di sini kita lakukan pendeteksian pada denyut nadi radial pasien. Setelah itu fisioterapi akan merasakan apakah denyut nadi pasien ini menurun atau masih stabil. Untuk positif tesnya itu ditandai dengan adanya perubahan atau hilangnya denyut nadi pada radial pasien. Ada White test, di mana tujuannya itu untuk Thoracic Outlet Syndrome yang diduga melibatkan interval aksila atau di rom belakang pectoralis minor, di mana
posisinya tetap pasien duduk dengan fisioterapi secara pasif mengabduksikan dan rotasi eksternal 90 derajat dengan fleksi elbow tidak lebih dari 45 derajat dengan posisi kepala netral. Nah, seperti ini. Terus suruh pasien menahan ini selama 1 menit. Dan di sini fisioterapi masih sama seperti tes yang sebelumnya, mendeteksi denyut nadi pada radial pasien. Nah, untuk positifnya, jika ada penurunan atau hilangnya denyut nadi radial yang menunjukkan hasil tes ini positif, thoracic outlet syndrome atau adanya gejala reproduksi pasien. Selanjutnya ada create release. Jadi tujuannya itu untuk menilai thoracic outlet syndrome dengan meningkatkan jarak antara tulang rusuk pertama dengan tulang clavicula. Jadi teknik tesnya itu yang pertama, pasien duduk dengan fisioterapi secara pasif memfleksikan elbow 90 derajat dan juga fisioterapi elevasi bahu pasien secara pasif menggunakan handuk. Jadi kita minta pasien untuk secara pasif kita fleksikan seperti ini, elbownya 90 derajat, kemudian posisi tulang belakang dan kepala di posisi netral. Jadi dua-duanya seperti ini. Kemudian bahunya elevasi secara pasif, kenaikan seperti ini. Jadi di sini nanti akan timbul tahanan posisi hingga timbul gejala perifer. Nah, interpretasinya itu positif jika terjadi fenomena rilis seperti parestesia, mati rasa, atau nyeri yang membangunkan pasien pada saat malam hari. Kemudian ada Morley compression test. Jadi tujuannya itu untuk menilai thoracic outlet syndrome yang menghasilkan kelembutan pada akar leher ketika tekanan ditempatkan pada struktur neurovaskular plexus brachialis dan pembuluh darah subclavia. Jadi teknik tesnya itu pasien duduk, lengan di samping tubuh posisi biasa di samping tubuh, kemudian fisioterapi memberikan tekanan di fossa supraclavicula selama 30 detik. Jadi sini kita beri tekanan. Nah, interpretasinya itu bila ada reproduksi atau sensasi nyeri dan parestesia lokal yang khas dan tidak hanya adanya nyeri, tekan pada area tersebut. Baik, selanjutnya ada identes atau costoclavicularis maneuver, di mana pasien dalam posisi duduk atau berdiri, lalu terapis mempalpasi nadi radial pasien dan juga sambil melakukan depresi shoulder dan juga ekstensi shoulder secara bersamaan. Interpretasinya dilihat jika positif apabila pasien mengalami berkurangnya atau tidak adanya kekuatan nadi dan juga mengimplikasikan adanya sindrom costoclavicularis, dan juga positif jika pasien mengalami peningkatan neurologis pada sisi ekstremitas yang sedang diuji. Baik, selanjutnya ada tes pemeriksaan WLTT, di mana untuk mengetahui adanya neurologic thoracic outlet syndrome, di mana WLTT ini terdapat 3 gerakan. Yang pertama ada ulnar nerves, medial nerves, dan juga radial nerves. Selanjutnya yang pertama ada ulnar nerves. Jadi pasien dalam posisi berbaring, lalu lateral fleksi untuk cervical melawan arah dari sisi yang akan dites. Lalu depresikan bahu pasien, kita bisa membantu menggunakan lutut. Lalu dengan dalam posisi supinasi sambil dorsofleksi, kita arahkan ke atas atau abduksi elbow seperti ini. Selanjutnya ada medial nerves, posisi pasien sama seperti ulnar nerves tadi. Kita ekstensikan ulus pasien dari posisi fleksi, kita bawa turun seperti itu.
Selanjutnya ada untuk radial nerve, posisi pasien sama, depresikan bahu, supinasi dan juga fleksi wrist. Dari posisi fleksi seperti ini, kita bawa abduksi keluar seperti ini. Interpretasi dari tes ini positif apabila jika satu atau lebih dari gerakan tersebut mengalami gejala di bagian reproduksi dan juga perbedaan sisi ke sisi dalam ekstensi siku lebih besar dari 10 derajat, atau tekukan sisi serviks posterolateral meningkatkan gejala atau tekukan sisi ipsilateral mengurangi gejala. Baik, selanjutnya tes spesifik yang terakhir itu ada cervical rotation lateral flexion. Nah, tujuannya itu untuk menguji adanya hipermobilitas tulang rusuk pertama pada pasien dengan brachialgia dengan atau tanpa nyeri radikular serta thoracic outlet syndrome. Untuk tes spesifiknya, untuk teknik tesnya yang pertama pasiennya itu duduk, kemudian cervical secara pasif, fisioterapi merotasikan ke arah kontralateral yang mau diuji. Sambil tahan posisi, lakukan fleksi neck dengan lembut. Jadi tangan fisioterapi itu berada di atas kepalanya pasien, kemudian yang satunya lagi berada di dahinya pasien. Kemudian disuruh fleksikan kepalanya, kemudian dirotasikan ke arah kontralateral. Apabila sakitnya itu, nyerinya itu berada di daerah dekstra, maka dirotasikan ke arah sinistra. Jadi untuk interpretasinya itu positif apabila terjadi gerakan fleksi lateral yang terhalang. Itulah tadi video dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.